bersyukur pada kesempatan sore hari ini kita bisa bersekutu bersama-sama, walaupun sebenarnya keadaan tidak memungkinkan, tetapi puji Tuhan kita pada kesempatan ini bisa bersekutu bersama-sama. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, kita akan naikkan pujian bagaikan
kerinduan kami untuk selalu datang di hadirat-Mu, untuk senantiasa menghampiri hadirat-Mu, menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang berkuasa atas semuanya. Oleh sebab itu kami bersyukur pada kesempatan ini kami bisa bersekutu bersama-sama, walaupun kami tidak bisa bersama-sama dengan jemaat, hanya hamba-hamba-Mu dan para majelis saat ini Tuhan. Tetapi biarlah sungguh kerinduan kami kepadamu, sungguh-sungguh kami boleh mengalami kuasa-Mu, hadirat-Mu saat ini Tuhan. Kami sungguh menyerahkan persekutuan kami, ibadah kami pada kesempatan ini secara khusus, di mana kami akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus, apa yang telah datang ke dunia mati di atas kayu salib, menanggung hukuman dosa kami. Engkau mati dan bangkit, dan Engkau naik ke surga, membuktikan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Engkau adalah Allah yang menang atas maut, atas kuasa setan, dan Engkau memberikan kemenangan kepada kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami sungguh bersyukur buat semuanya ini, dan kami menyerahkan waktu sepenuhnya pada kesempatan ini di dalam tangan kuasa-Mu. Lalu sebentar kami akan mendengar firman-Mu, Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mengalirlah. Dalam rangka memperingati kenaikan Yesus Kristus tahun 2020 ini. Kebetulan pandemi masih berlangsung dan COVID masih belum lewat. Kita harus ibadah secara online. Firman Tuhan hari ini Lukas 24 mulai ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ini bagian pertama dari yang dilakukan Yesus Kristus Tuhan kita sebelum naik, sudah dalam perjalanan ke tempat yang luas, di mana di bukit yang terbuka Tuhan Yesus akan naik. Masih sempat atau sengaja disempatkan berkata seperti itu. Ayat 45, mereka terbuka pikirannya lalu mengerti kitab suci. Ayat 46, kata Tuhan Yesus kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Jadi sebelum
naik, Tuhan Yesus mengingatkan lagi peristiwa yang dialami 40 hari yang lalu begitu, yaitu ketika beliau bangkit pada hari yang ketiga, ayat 46 dan ayat 47, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Pesannya berlanjut. Selain mengingatkan peristiwa yang baru dialami Tuhan Yesus, beliau juga berkata tentang ayat 47, apa yang harus dilakukan, yaitu berita tentang pertobatan, berita tentang pengampunan dosa. Ayat 47. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, biasanya kalau mau pergi atau mau berpisah itu pesan-pesan, dan pesan yang terpenting ditaruh di saat terakhir. Misalnya saya mau pergi dengan istri saya keluar pulau, pesawatnya besok berangkat, malam ini sudah pesen macam-macam pesen, tetapi besok pagi ketika sudah mau masuk mobil pergi ke airport, pesan yang terpenting justru keluar pada saat terakhir seperti itu. Ojo lali lo, saurunge bobo dikunci kabeh, ojo ngantek enek sing ora dikunci. Itu biasanya lebih penting dari pesan-pesan yang lain yang diucapkan pada detik-detik terakhir sebelum berpisah. Nah, demikian juga ini, sebelum berpisah, berita tentang pertobatan ojo lali harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Ayat 8, kau adalah saksi dari semua itu. Ayat 49, beliau mengatakan lagi mengenai kalau beliau nanti sebentar lagi naik, lalu akan ada yang turun. Karena itu kamu jangan pergi-pergi, masuklah ke kota, maksudnya Yerusalem, tunggu. Setelah aku meninggalkan kamu, tunggu, akan ada yang turun. Dan mereka menunggu 10 hari. Sungguh terjadi akhirnya. Ada yang naik, yaitu Tuhan Yesus, ditunggu 10 hari, lalu ada yang turun, Roh Kudus. Alkitab menulis dengan bahasa yang khusus, yaitu apa yang dijanjikan Bapakku akan diberikan kepada kamu, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Dari kekuasaan, dari tempat tinggi turun kekuasaan. Dan setelah itu terjadi, ada yang naik, ada yang turun. Ada yang naik 10 hari ditunggu, dipesen, jangan kemana-mana, tunggu, akan ada yang turun, yaitu apa yang dijanjikan oleh Bapakku. Maka 10 hari kemudian Roh Kudus itu turun, dan terjadilah kuasa yang diberikan kepada para murid itu, kuasa memberitakan kabar Injil itu tadi. Mereka menjadi berani, mereka menjadi jelas, mereka menjadi tidak takut dianiaya,
Itulah kejadiannya setelah Tuhan Yesus naik. Lalu setelah itu ayat 50 sampai 53 di Injil Lukas 24 itu adalah mengenai peristiwa kenaikannya itu sendiri. Dalam posisi tangan memberkati begini, Tuhan Yesus terangkat. Tuhan Yesus terangkat naik di hadapan banyak orang yang ikut, ya, membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Nah, berbondong-bondong. Di situ ya mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ayat 51, dan ketika ia sedang memberkati, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Terakhir ayat 53, mereka senantiasa berada di bait suci Allah dan memuliakan Allah. Walaupun waktu itu tidak ada COVID, tidak ada pandemi, mereka tidak disuruh stay home, mereka tidak di PSBB, tidak ada social distancing waktu itu, tidak ada physical distancing, tapi mereka mengalami perintah tidak keluar rumah dengan alasan yang lain, menunggu 10 hari. Ya, diperintahkan oleh Tuhan untuk sampai engkau menerima apa yang dijanjikan Bapakmu, taat. Mereka tunggu 10 hari. Dan setelah terjadinya Roh Kudus itu, mereka kemudian berubah, yaitu penuh sukacita. Saudara-saudara, kenaikan Tuhan Yesus tahun ini 2020 persis bertepatan dengan pandemi COVID yang belum juga lewat. Tetapi kabar baik, kita mengalami banyak kemajuan loh. Misalnya jumlah yang meninggal dunia semakin kecil, jumlah yang sembuh semakin besar, jaraknya semakin lebar. Dulu hampir sama loh itu, yang meninggal dengan yang sembuh hampir sama. Lama-lama menjauh, 2 kali lipat yang sembuh, semakin menjauh. Ini kan kabar baik. Yang meninggal sekarang ini memang angkanya sudah di atas 1000, tetapi yang sembuh angkanya sudah 4000 lebih. Artinya jaraknya semakin jauh, dan suatu hari kita pasti selesai dengan pandemi COVID ini. Tuhan memberi kuasa untuk menghadapi hidup. Tuhan Yesus naik, tetapi Dia memberi apa yang dijanjikan Bapa. Turun Roh Kudus yang akan memperlengkapi kamu. Artinya yang memerlukan keberanian diperlengkapi dengan keberanian, yang memerlukan ketahanan diberikan, dilengkapi dengan ketahanan, yang memerlukan iman diperlengkapi dengan iman. Tahun 2020 memang sangat khusus, termasuk ketika hari kenaikan Yesus diperingati di
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih karena Tuhan telah membawa kami kepada memperingati kenaikan dengan tetap di rumah. Namun kami secara online bisa beribadah dan tetap tidak mengurangi, oh Tuhan, kenikmatan dari ibadah itu. Kami berdoa untuk bangsa, bahkan untuk umat manusia seluruh dunia yang menderita. Kiranya mereka, kami manusia, semuanya akan terus memandang kepada Tuhan akhirnya dan sadar betapa kecil manusia ketika menghadapi musibah seperti ini. Kami percaya ada banyak pembelajaran yang kami terima pada saat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Haleluya. Kita tutup dengan sebuah pujian. Mengalirlah